Pemirsa, kami lanjutkan dialog kami dengan Kepala BPBD DKI Jakarta, Bapak Isnawa Aji. Pak Isnawa, seperti apa proses evakuasi warga terdampak banjir hingga malam ini? Ya, Mbak Nisa, petugas kami BPBD gabungan ya, dan juga dari Damkar, dari Satpol PP, dari Kantor SAR, termasuk juga kami punya Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB dan Skuad Penanggulangan Bencana Indonesia. Kami terus menyisir, Mbak, lokasi-lokasi yang membutuhkan evakuasi warga. Jadi dari kemarin, dari pagi pun kita terus melakukan upaya-upaya, terutama kepada balita, lansia, orang sakit, ya, terutama daerah-daerah yang ketinggian airnya sudah melebihi dari 1,5 meter, seperti ada di daerah Rawajati, ya, IKPN Bintaro, ya kan, ada juga di daerah Pejaten Timur, termasuk juga di Kebon Pala. Jadi ini seperti mana terlihat dalam screen ya, petugas kami dibantu dengan personel yang lain juga TNI Polri melakukan upaya evakuasi terus, Mbak. Baik, Pak, saat ini kondisi air di air kiriman sendiri seperti apa, Pak? Apakah masih mengancam? Iya, kalau lihat data sampai dengan jam 9 malam tadi, ada beberapa yang sudah mulai surut di beberapa RT yang ada di Jakarta. Tetapi kan memang barusan juga terjadi hujan lagi, ya kan? Nah, ini tentunya kan kita akan mengupdate lagi dalam 1-2 jam ke depan perkembangan yang ada di wilayah. Jadi sekali lagi memang selain kita membantu warga, Mbak, petugas kami, petugas gabungan pun kan juga harus memanage ya. Jangan sampai mereka kelelahan, mereka harus ada shiftingnya, ada pergantian petugas, karena yang hari ini bertugas dari pagi sampai malam tentunya kan sudah mengalami kelelahan yang luar biasa. Nah, kita ganti dengan personil kami yang lagi off untuk masuk ataupun on call untuk menggantikan teman-temannya. Saya juga menarik semua personil BPBD yang wilayahnya tidak mengalami banjir yang signifikan, seperti misalnya di Jakarta Pusat, kemudian ada di daerah-daerah seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Kita pertebal misalnya, memperkuat titik-titik di Jakarta Barat, di selatan maupun di Jakarta Timur. Demikian, Mbak Anissa. Baik, Pak Isnawa, berarti banjir kali ini murni dari hulu ya, Pak ya, bukan karena curah hujan di Jakartanya tinggi ya? Jadi begini, Mbak, berdasarkan analisis BMKG, memang di 2 hari yang lalu itu lebih kepada banjir kiriman dari hulu, dari Bogor, ya kan? Kita tahu Pemkab sana mewarning ya Jakarta bahwa siaga 1 ataupun kemarin sempat turun level siaga 2, dan 5-8 jam biasanya daerah-daerah Ciliwung termasuk Pesanggerahan itu akan terdampak, seperti Bidara Cina, Kebon Pala, Kebon Baru, Pengadegan, Pejaten Timur, Cilandak Timur, Jatinegara, dan lain-lain. Itu kalau di Jakarta Barat itu Rawabaya, Kembangan, Kedoya, Meruya, dan lain-lain. Jadi akan mengalami peningkatan debit air. Nah, ini yang harus kita waspadai dari hulunya. Namun akhir-akhir ini juga diwaspadai sampai dengan seminggu ke depan, BMKG merilis Jakarta akan mengalami cuaca hujan yang cukup ekstrim. Jadi kita harus mengantisipasi hulu, termasuk juga potensi hujan lebat di atas Jakarta. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, Pak Isnawa, kita balik lagi ke terkait evakuasi. Banyak warga yang menolak untuk dievakuasi, namun mereka minta untuk diantar dan dijemput untuk mencari makanan. Dan minta dikirimkan makanan di saat waktu sahur dan berbuka. Tindak lanjut BPBD seperti apa, Pak? Ya, Mbak, begini. Di lingkungan itu pasti ada RT RW ya. Ada juga misalnya ada Karang Taruna, ada PKK, dan lain-lain. Nah, ini tentunya kan tantangan tersendiri buat kita para petugas, tidak hanya BPBD, ya kan. Kami besok pun
rapat dengan para lurah, ya kan. Salah satunya memang yang dikeluhkan warga adalah kesulitan pada saat sahur dan berbuka. Mungkin saran saya, karena kalau petugas harus mendatangi satu persatu rumah, itu kan juga kondisi yang repot ya. Ada puluhan ratusan rumah di satu titik yang harus dilayani. Mungkin harus didata seperti itu. Nanti petugas akan membawa makanannya yang sudah dimasak oleh dinas sosial, BPBD, nasi-nasi bungkus dan lain-lain, untuk kita dropping ke keluarganya. Mungkin kita harus punya grup WhatsApp lah ya, yang bisa tahu jangan sampai ada rumah yang tidak ada penghuninya, kita mendropping makanan ya, padahal orangnya mungkin sudah mengungsi sementara ke Tangerang, ke Depok dan lain-lain. Tetapi intinya sih, kalaupun dalam kondisi sedang mau buka puasa, mungkin bisalah diutus salah satu anggota keluarganya untuk ikut perahu karet untuk membawa makanannya untuk kembali ke rumah. Karena sekali lagi kalau petugas harus menambah perannya membagi-bagikan makanan rumah per rumah, ya itu tugas kami sebetulnya. Tapi masih banyak yang harus kita kerjakan untuk melakukan evakuasi, memantau kesehatan warga dan lain-lain, kira-kira gitu. Baik, Pak Isnawa, hingga saat ini apakah sudah ada korban, Pak? Data yang kami punya saat ini, alhamdulillah belum ada korban ya. Semoga tidak ada korban, Mbak Anissa. Ya, sekali lagi kita minta dukungan misalnya dari PLN agar gardu listrik yang terendam sementara dimatikan. Jangan sampai di banjirnya tidak ada korban, tetapi ternyata ada korban sengatan listrik misalnya. Ataupun kita ingatkan kepada warga yang sakit, yang mengalami kondisi kesehatan kurang baik, Dinas Kesehatan, Puskesmas Kelurahan juga sudah standby untuk membantu warga masyarakat. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Isnawa Aji, Kepala BPBD DKI Jakarta, telah bergabung dengan kami. Selamat malam, Pak Isnawa. Selamat malam. Pemirsa, hingga Selasa malam kondisi jalan di Jatinegara Barat, Jakarta Timur masih tergenang air dengan ketinggian mencapai 40 hingga 50 cm. Hingga malam ini jalan Jatinegara Barat mengarah ke Salemba tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun 4 akibat terendam. Banjir di lokasi ini mencapai ketinggian hingga 50 cm. Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Timur mengerahkan sejumlah pompa penyedot air untuk menyedot air dari titik banjir ke saluran pembuangan Kali Ciliwung guna mengurangi debit air. Selain menggenangi jalan, banjir juga menggenangi permukiman warga di RW 5 Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Ada rekan kami Steven Patinama yang berada di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Steven, apakah hingga saat ini Jalan Jatinegara masih terendam banjir? Steven. Ya baik, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Untuk kondisi saat ini di tempat saya melaporkan yaitu Jalan Jatinegara Barat atau tepatnya yang dikenal dengan istilah wilayah Kampung Pulo. Memang pada pukul 9 atau hampir pukul 10 malam ini kondisinya memang telah terlihat surut begitu genangan banjir yang memang pada sejak siang hari tadi hingga malam tadi memang jalan raya yang setiap harinya memang padat arus lalu lintas ini sempat ditutup oleh pihak kepolisian karena sejak siang hari lokasi ini atau jalan raya ini memang tertutup oleh genangan banjir yang setinggi kurang lebih sekitar 80 cm atau seukuran lutut orang dewasa begitu. Namun untuk saat ini memang kondisinya jalan raya ini telah terlihat kosong atau bersih begitu dari genangan air banjir dan terlihat memang arus kendaraan sudah
bisa melintasi dua jalur yang berada di lokasi ini, karena sejak pukul 12 atau 12.30 siang tadi unit pemadam kebakaran dari suku dinas Jakarta Timur telah membantu dengan menurunkan 4 unit mesin pompa yang berada di 4 unit kendaraan pemadam kebakaran untuk menyedot air yang berada di jalan raya ini. Sepanjang kurang lebih 9 jam lamanya begitu, petugas damkar melakukan penyedotan air yang berada di jalan raya, dan sekitar pukul 9 malam tadi kondisi genangan air yang disedot dan dialirkan ke aliran Kali Ciliwung sudah mulai bersih begitu di Jalan Jatinegara Barat. Untuk saat ini memang pompa unit dari 4 mobil unit, maksud saya pemadam kebakaran, masih terus melakukan penyedotan air, namun saat ini lebih difokuskan kepada air begitu yang berada di dalam gorong-gorong seperti yang terlihat di layar kaca ini. Selang pompa air dari unit mobil damkar ini berada masuk begitu di dalam area gorong-gorong yang berada di pinggir Jalan Jatinegara Barat ini untuk menyedot intensitas debit air yang saat ini terlihat masih cukup tinggi begitu di dalam gorong-gorong, dan ini diusahakan menurut Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur tadi Mukhtar Sakaria, akan dituntaskan hingga benar-benar bersih dari genangan air sehingga tidak akan terjadi lagi genangan banjir di Jalan Raya Jatinegara Barat ini. Untuk saat ini memang kondisi air di aliran Kali Sungai Ciliwung ini masih terlihat sangat tinggi begitu, karena debit air yang terus mengalir cukup deras. Namun ketinggian ini sudah mulai berkurang jika dibandingkan pada dini hari tadi atau hingga sore hari tadi. Sedangkan untuk masyarakat di area sekitar Kampung Pulo sendiri memang terlihat masih banyak yang berada di pinggir Jalan Jatinegara Barat ini untuk beristirahat atau mengamankan barang-barangnya, karena kondisi rumahnya mereka masih berada dalam kepungan banjir dan belum mengalami kesurutan begitu, Anissa dan juga pemirsa. Untuk saat ini dapat di layar kaca memang terlihat arus lalu lintas sudah mulai normal begitu, meskipun mengalami sedikit hambatan, namun sudah mulai berjalan perlahan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dari Jatinegara Barat ini. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Stephen Patinama atas laporannya dari Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, Stephen. Pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi korban banjir dari kawasan bantaran Sungai Ciliwung, Cililitan Kecil, Keramat Jati, Jakarta Timur. Para korban dievakuasi menggunakan perahu karet di Gedung Binawan di sekitar Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, serta ke rumah kerabat terdekat. Di daerah Cililitan Kecil, hampir 90% kawasannya terendam banjir. Sementara itu motor dan mobil juga ada yang terendam karena tidak berhasil atau tidak sempat diselamatkan. Seperti apa kondisi banjir di aliran Sungai Ciliwung dan upaya evakuasi oleh para relawan kemanusiaan? Kami sudah terhubung dengan salah satu relawan SAR, Eko Sulistyo, yang sejak kemarin mengevakuasi warga yang terendam banjir. Selamat malam, Pak Eko Sulistyo. Selamat malam, Mbak Nisa. Baik, Pak Eko, saat ini Anda berada di bantaran Kali Ciliwung di kawasan mana, Pak? Saya berada di bantaran Sungai Ciliwung, tepatnya di bawah jembatan flyover yang menuju ke Kalibata dan sebaliknya menuju ke Dewi Sartika atau Cililitan. Begitu, Mbak Nisa. Seperti apa kondisi terkini di sana, Pak Eko? Ya, kalau kita lihat ini di belakang saya pemukiman yang memang tadinya pemukiman ini, kalau kita lihat, Mbak Nisa bisa lihat ya, ada garis di pemukiman
garis hitam, boleh dilihat, kelihatan ya Mbak Nisa. Boleh Itu adalah- boleh Anda dekati mungkin Pak Eko? Itu bekas air ya Pak Eko ya? Air yang bergaris warna hitam. Ya, itu bekas air warna hitam sudah mengalami surut, alhamdulillah sekitar 1 meter. Yang mana tadi pagi hingga siang hari itu ketinggian di sini mencapai 3 meter. Jadi sekarang kalau di bawah saya ini masih ada aliran kurang lebih 2 meter, warga masyarakat memang masih belum bisa masuk rumah dan mereka ditampung di tempat yang ada tersedia di gedung dekat di daerah Dewi Sartika atau Gedung Binawan namanya. Baik, Pak Eko, untuk warga di tempat Anda bertugas saat ini, apakah semuanya mau untuk dievakuasi? Ya, itulah yang kadang-kadang di lapangan yang kita hadapi ya. Jadi nggak semuanya orang mau dievakuasi, tapi minta dievakuasi akhirnya dalam kondisi sudah gelap dan itu kan membahayakan semuanya. Tapi memang ada juga yang tidak dievakuasi, yang tidak mau dievakuasi dengan alasan menjaga harta bendanya. Tapi itu memang pilihan mereka ya. Ada yang mau dievakuasi dan tidak dievakuasi. Ada juga yang dengan sukarela dari awal seperti kemarin kita udah kasih tahu, banyak juga yang warga masyarakat dengan sukarela sudah melakukan evakuasi dari awal. Pak Eko, di sana kondisi listrik seperti apa? Apakah semua dimatikan oleh PLN? Ya, di sini kondisi gelap gulita. Saya bisa terang karena memang membawa lampu tembak di kendaraan ya. Jadi pada saat kalau nggak salah tadi habis sholat tarawih, ada warga masyarakat yang masih minta dievakuasi. Cuman mereka masih menunggu apakah permintaan evakuasinya ini jadi dilakukan malam hari ini, karena memang untungnya arus tidak begitu kuat, sehingga kalau memang dilakukan malam ini kami pun siap karena sudah scouting atau sudah melihat area tadi tanpa perahu. Bisa kita lakukan kedalaman kurang lebih sekitar 1,5 meter atau sedada orang dewasa. Walaupun kondisi masih gelap gulita, kita bawa senter kedap air begitu. Oh, jadi sekarang sudah bisa dilalui tanpa perahu karet, Pak Eko? Bisa dilalui, tapi masih harus menggunakan pelampung. Kalau orang biasa nggak bisa karena kedalamannya masih sekitar 1,5 sampai 2 meter. Kalau arusnya seperti apa? Karena yang saya tahu Pak, pernah liputan di sana itu arusnya cukup deras di bawah flyover situ. Kalau Pak. yang di Cilitan kecil ini arus tidak begitu kuat karena memang banyak tanggul-tanggul yang sudah dibuat dan kalau yang arus cukup kuat, warga masyarakat sudah kita evakuasi dari tadi pagi hingga sore hari tadi. Yang arus kuat udah dipastikan tidak ada warga masyarakat. Baik, berarti ini airnya sudah mulai surut sejak sore tadi ya Pak ya? Ya, sudah mulai surut dan mungkin Mbak Nisa ini di sebelah saya, ini adalah bantaran Sungai Ciliwung. Bisa dilihat ya. Itu apa Pak Eko? Bantaran Sungai Ciliwung. Sungai sudah Ciliwung mulai... yang sudah mulai surut. Sudah mulai tadinya surut ini ya kan, Pak Eko ya? Ya tadinya ini kan kerendam semua nih. Ini tembok-temboknya nih kerendam terus sampai sekepala saya. Berarti tanggul pinggiran kali sudah terlihat ya Pak Eko? Nah, tinggal yang di pemukiman yang memang agak rendah di belakang saya ini agak rendah, masih sekitar 1,5 sampai 2 meter. Baik. Terima kasih banyak Pak Eko Sulistyo, tetap jaga kesehatan Anda Pak Eko. Selamat malam. Terima kasih Mbak. Dan pemirsa Breaking News Makisri akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.